Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cultural system atau sistem budaya itu merupakan eh, titik tolak dari lahirnya kebudayaan. Jadi tanpa cultural system, maka kebudayaan itu kecil sekali mengalami perkembangan. Jadi kebudayaan itu berkembang karena ada cultural system yang didukung oleh otak manusia yang berpikir secara terus-menerus dan kemudian menghasilkan gagasan-gagasan atau ide-ide baru. Nah, sehingga kemudian manusia melakukan inovasi. Nah, kita perhatikan misalnya, kita kalau berbicara mengenai kursi, ya, jadi kursi itu sebenarnya merupakan benda buatan manusia, hasil dari kerjasama antar manusia dan juga pemikiran. Nah, coba lihat saja, berapa banyak kursi, beberapa jenis kursi. Jadi kalau kita melihat kursi, ternyata kursi yang ada, yang pernah kita lihat, itu ternyata kursinya bermacam-macam. Ya, kalau orang Jawa punya kursi kecil di dapur, yang pendek, namanya dingklik gitu ya. Jadi ada kursi yang dipakai untuk bersantai ya, kursi goyang misalnya. Kemudian ada kursi untuk tiduran ya, kursi malas. Kemudian ada kursi kuliah yang di samping kanannya itu ada eh, seperti meja kecil itu, sehingga orang bisa menulis di situ. Kemudian ada kursi roda ya, kursi yang beroda sehingga orang bisa berjalan, memindahkan dirinya sendiri, terutama orang-orang yang mempunyai cacat terhadap kakinya. Jadi kalau kita melihat kursi ya, dan kemudian ada kursi anggota DPR, ada kursi presiden ya, sehingga arti kursi itu pun mempunyai arti yang eh, atau tidak hanya berarti tapi sudah mempunyai makna. Jadi kursi bisa dimaknai sebagai lambang atau simbol dari kekuasaan. Jadi tahta raja itu ya, itu adalah merupakan simbol dari kekuasaan. Nah, kita tahu bahwa kursi itu ternyata memang bermacam-macam bentuknya, tetapi benda yang bermacam-macam itu mempunyai nama yang sama. Dan kemudian ada semacam pengkhususan namanya setelah dikaitkan dengan aktivitas manusia berdasarkan ciptaan yang bernama kursi. Jadi jangan dibayangkan bahwa kursi raja pada zaman dulu itu adalah kursi bertahtakan emas. Ya. Jadi Raja Huling saja pada abad ke-6, 7 itu, Raja Huling ternyata kursi yang diduduki oleh raja adalah sebuah bangku, ya, sebuah bangku kayu ya untuk duduk, dan kemudian ada di bawah kakinya itu ada gading. Jadi gading itu merupakan tempat kaki seorang raja itu disandarkan. Jadi di atas gading ya, itu penempatan rajanya. Maka dulu orang mengatakan bahwa tempat duduk seorang raja namanya dampar gading denta. Jadi dampar itu kaki, gading itu tempat sandarannya, denta itu putih. Jadi sebenarnya tahta raja zaman dulu itu sederhana sekali. Jadi gading gajah itu merupakan simbol kekuatan juga. Nah, kemudian kalau sedikit maju ada dampar gading kencana. Ya. Jadi kursinya kayu, kemudian di bawah kursi itu ditambah ya, dengan gading. Dulu gadingnya putih, nah sekarang gadingnya disepuh dengan emas.
maka namanya dapar ganding kencana. Jadi yang namanya kursi itu merupakan gagasan manusia secara terus-menerus yang kemudian melakukan inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan menuju ke yang lebih sempurna dan lebih baik, itu memang dilakukan oleh manusia dari zaman ke zaman. Ya, jadi misalnya kursi kuliah, mengapa di bagian kanan itu ada seperti meja kecil? Itu sebenarnya merupakan gagasan bagaimana ruang kuliah itu tidak akan dipenuhi oleh meja-meja. Ya, jadi kalau zaman dulu, zaman sekolah dasar pada zaman dulu itu sebuah meja belajar itu dibuat dengan kemiringan ya, artinya mejanya tidak datar tapi miring gitu ya, memiring ke arah kita itu lebih rendah. Nah di atasnya kemudian ada lubang. Lubang itu adalah untuk meletakkan wadah tinta. Jadi dulu orang mencelupkan tinta, ya penanya itu kemudian menulis gitu ya. Nah kemudian di bawah meja itu ada ruang ya. Jadi ruang itu untuk menyimpan buku-buku atau peralatan yang dibawa oleh seorang murid. Ya. Jadi diletakkan di bawahnya itu. Nah kemudian di belakangnya dibuat sandaran. Ya, jadi di bawahnya ada sandaran kaki yang datar, ada sandaran kaki yang miring. Ya. Nah sandaran yang belakang itu sandaran yang orang bisa duduk menyandar. Nah jadi pada zaman dulu meja belajar siswa itu berbeda dengan meja belajar sekarang. Dan meja belajar itu dulu terbuat dari kayu yang sangat tebal, kuat, dan sangat berat ya untuk dipindahkan ke tempat lain. Jadi itulah merupakan suatu bentuk inovasi manusia dari masa ke masa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.